Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Muhammad Ilham Haris atau Haris. Kembali lagi bersama saya di channel Haris Tutor ID. Nah, kali ini saya akan memberitahu kepada kalian tentang basic-basic dari MTCNA. Nah, bagi masih yang belum tahu apa itu MTCNA. Nah, jadi singkatnya itu MTSNA, bentar biar, nah ini jenjang sertifikasi. Nah jadi singkatnya MTSNA ini seperti level basic lah. Nah, jadi kalau misalnya kalian baru memulai ingin masuk ke mendalami mikrotik, nah itu pasti akan dimulai dari MTSNA. Lalu nanti kalian akan masuk ke level advance, yaitu di sini ada MTCRE, MTCWE, MTCE, MTCUME, MTCIP V6E, terus yang terakhir ada MTCSE. Terus yang level expert ini ada MTCNE dan MTCSA atau MTCSE. Di sini ada MTCNA, Microtech Certified Network Associate. Nah ini level pertamanya, yaitu level basic ya. Nah ini contoh sertifikasinya ya. Kita akan langsung mulai saja labnya atau percobaannya, mulai dari bab pertama yaitu basic. Nah, di sini di MTCNA kita bisa mengakses mikrotik atau router kita melalui telnet, terus melalui Winbox sama Webpick. Pertama ada via Winbox. Nah, jadi Winbox adalah aplikasi resmi yang diluncurkan oleh Mikrotik dan bisa diunduh melalui website resminya. Aplikasi ini merupakan utilitas yang digunakan untuk melakukan kontrol ke device Mikrotik kita dalam mode GUI, Graphical User Interface. GUI meliputi antar muka pada sistem operasi yang menggunakan tampilan grafis. Dapat dikendalikan menggunakan beberapa macam alat input. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa cara yang paling mudah untuk mengakses Mikrotik adalah menggunakan Winbox. Nah, ini pertama kita akan mencoba mengaksesnya. Langsung saja kayak membuka Winbox. Nah, bila kalian belum punya Winbox, kalian bisa ke mikrotik.com, lalu kalian tinggal ke software, lalu setelah itu kalian tinggal scroll ke bawah, lalu di sini ada Winbox, kalian tinggal download Winbox. Mau itu Winbox tergantung sih device kalian supportnya ke bit 64 bit atau enggak ke 32 bit. Tapi di sini saya menggunakan 64 bit. Oke. Langsung saja kita akan membuka Winbox. Nah, sini udah ada Winbox ya. Nah, di sini udah ada router saya, yaitu ada dua ya. Nggak tahu. Nah, di sini ada 11.1 sama ada 2.105. Di sini kita akan memilih yang paling atas saja. Loginnya admin ya. Soalnya kan ini masih keluaran baru ya. Loginnya admin, passwordnya enggak. Jadi kalau misalnya router masih keluaran baru, kalian cukup login usernya itu, username-nya admin, passwordnya dikosongin aja. Lalu tinggal tekan enter. Oke, ini tampilan dalam Winbox-nya jadi seperti ini, cukup simpel dan sederhana. Nah, kita lanjut. Nah, yang kedua ada via Webpick. Webpick itu adalah alat atau utilitas untuk mengkonfigurasi mikrotik router via web browser. Webpick dapat diakses langsung dari router dan setiap mungkin kita untuk mengkonfigurasi router langsung menggunakan berbagai mobile device. Kayak bisa di PC, laptop, atau enggak di HP juga bisa. Tanpa harus menggunakan software yang spesifik seperti Winbox ini. Nah, Webpack ini bisa dijalankan di homepage browser, mau di Chrome, di Firefox, di Microsoft Edge, di mana aja bisa. Nah, kita tinggal buka tab baru, lalu tinggal ke 192 atau 68.11 atau 17.1 ini ya. Atau misalnya ini tinggal 11.1. Nah, 11.1 bisa ya. Ini bisa juga kalian lihat di misalnya IP, tinggal address, atau enggak kalian bisa ngelihatnya itu di CMD ya, IP config. Nah, ini
Nah, ada ether adapternya, ether 2. Jadi router saya ini yang ether 2 nya itu IP-nya 192.168.11.1. Jadi tinggal kalian copy aja terus masukkan ke sini. Ini tampilannya cukup sama di Winbox, tapi bedanya ini di web. Tapi sangat tidak saya sarankan, soalnya takutnya kalau pakai webpack ini dia nggak secure, masih pakai HTTP kalau nggak salah, masih ya nggak secure. Tuh. Jadi agak bahaya, takutnya nanti ada hacker atau nggak attacker yang ngotak-ngatik konfigurasinya, jadi kayak ya bisa ngerusak gitulah. Nah, terus yang ketiga ada via telnet. Telnet adalah kepanjangan dari Telecommunication Network Protocol, merupakan remote login yang terjadi pada jaringan internet. Berkat adanya service dari protokol telnet, dengan telnet ini dapat memungkinkan para pengguna untuk mengakses router mikrotik dengan remote melalui jaringan telnet. Telnet menggunakan protokol Transmission Control Protocol atau TCP. Portnya itu 23. Nah, nanti tampilannya bakalan begini ya. Sama, cukup sama. Nanti ada login, ada password. Tapi misalnya para penonton belum ada telnet di laptopnya, kita tinggal enable-nya di gini ya. Start, terus tulis turn on Windows feature on or off. Tinggal kalian cari telnet. Nah, di sini ada telnet client, tinggal kalian checklist saja terus tinggal pencet OK. Nah, jadi seperti ini. Terus kalian buka cmd Windows R, terus masukin perintah telnet 192.168.11.1. Nah, sini udah masuk kita ke telnet, terus masukin admin, password kita kosongin aja. Nah, sini udah ada terminal ya, ini namanya terminal. Sistem resource print. Nah, oke, sudah masuk. Nah, yang ketiga ini kita akan masuk, yang kedua kita akan masuk ke router identity. Fungsi memberi nama pada router di Winbox adalah agar ketika kita masuk atau login ke Winbox tidak tertukar dengan MAC address yang lain. Nah, biar gampang lah gitu bahasa. Jadi biar gak ketukar sama punya orang lain. Contohnya begini ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada punya saya, terus di sini ada punya sekolah saya, dan boarding school Solo. Nah, di sini gunanya itu kita ngeset identity adalah biar membedakan mana punya kita sama punya yang lain. Gitu. Ini cara kita untuk ngasih identitinya itu ada dua cara sih. Pertama pakai Winbox, terus melalui CLI, Telnet atau terminal. Terminalnya ini bisa di Winbox ya. Nah, kita pakai pertama kita melalui Winbox dulu. Kita admin masuk dulu ya. Sistem identity. Di sini saya bakalan ngasih misalnya router. Terus tinggal play, oke. Nah, ini bakalan berubah. Telnet juga bakalan berubah. Tuh, udah berubah ya. Nah, terus kalau pakai terminal, caranya juga kan ada yang pakai pencet tombol gini ya, UI, ada UI-nya. Nah, untuk melalui CLI atau ya terminal atau enggak telnet ini, kalian bisa masuk new terminal, terus sistem identity set name misalnya H1. Nah, ini bakalan berubah jadi H1 ini. Dan juga di telnet juga nggak jauh beda. Jadi sistem identity set name Aris router. Oke, nanti berubah. Ini otomatis juga berubah. Di web ini juga berubah, bakalan jadi Haris router juga. Oke. Yang ketiga, kita akan melihat versi mikrotik. Kali ini kita akan mencoba melihat versi pada mikrotik router board kita. Untuk melihat versi mikrotik ada dua cara, seperti biasa, melalui Winbox dan melalui CLI, telnet atau terminal. Di Winbox cukup mudah. Ini tutup dulu, tinggal sistem. Terus kalau nggak salah resource ya, ini versinya nih. Ada version, nih versionnya 6.48.1. Kalau bawaan dari pabriknya itu 6.44.5. Seperti ini ya. Ini yang versi sebelumnya long term. Nah, kalau untuk melalui telnet sama terminal, tapi terminal ini bisa melalui Winbox atau enggak, kalau misalnya kalian pakai Linux juga bisa. Kita tinggal tulis sistem
resource resource print. Nanti bakalan keluar juga sama sih fungsinya buat ngelihat ini. Ada factory software, ada free memory, ada versionnya juga segala macam. Ya sama. Kalau untuk di telnet juga sama, tinggal masukin sistem resource print. Nah, juga sama kan, bisa dibanding. Nah, terus yang keempat, kita bisa juga melihat fitur mikrotik juga. Bisa melalui Winbox atau Webpick, bisa pakai terminal, telnet sama SSH. Tapi di sini kita nggak bakalan pakai SSH, kita bakal pakai telnet sama pakai terminal. Nah, di sini kita bisa sistem terus package. Sistem terus package. Nah, seperti ini. Di sini udah dari bawaan sananya ya. IPv6 ini di disable sama mereka. Ini juga kalau untuk melalui ini bakalan sama juga sih isinya, bakalan ada flagnya bakalan X begini. Bisa juga kalian ke new terminal, sistem, package, print. Nah begini, bakalan sama, ada tanda silangnya. IPv6 bakalan disilang. Terus sama juga kayak di telnet, sistem, package, print. Nah tuh sama juga guys. Ini ada versi-versinya juga. Ini versinya udah bawaan dari versinya sama kayak di routernya nih. Bang, versi routernya kan 6.48.1. Nanti otomatis paketnya juga sama juga 6.48.1. Nah, kalau untuk di Webpack kurang lebih sama sih kayak di Winbox, tinggal ke sistem terus ke package. Nah, tuh sama. Sama isinya, tapi bedanya ini di software atau di apa ini? Di aplikasi. Tapi kalau yang ini di web. Nah, ini cara yang kelima, ada cara enable, disable, dan uninstall paketnya. Ups. Nah, di Mikrotik hanya memiliki banyak fitur yang bisa kita gunakan. Bentar. Bisa kita gunakan atau biasa disebut package. Pada lab kali ini, kita akan belajar cara menenable, disable, dan uninstall paket. Maka ini digunakan untuk mengurangi beban router karena tidak semua paket Mikrotik kita digunakan. Oleh karena itu kita bisa menggunakan hanya yang hanya kita butuhkan saja. Nah, pada lab ini kita bisa menggunakan dua cara, yaitu melalui GUI, terminal, telnet, atau SSH. GUI ini kayak GUI, seperti yang saya bilang, GUI ini Winbox ya. Jadi yang pertama kita akan melalui Winbox dulu ya. Biasanya saya sudah masuk ke packet list, tinggal diklik yang paket yang ingin kalian enable atau disable. Kalian tinggal klik enable, nanti akan ada keluar muncul schedule for enable. Ini cara ngilangin itu atau cara biar ke enable, kalian tinggal pergi ke sistem terus reboot, nanti kalian tinggal pencet yes, nanti otomatis setelah Winbox ini ke restart, paket ini bakalan jadi ke enable lagi, nggak ada flag X nya, bakalan nggak ada lagi seperti ini ya. Nah seperti ini akan jadi seperti ini. Nah, untuk ngedisable nya itu cukup sama juga langkah-langkahnya. Saya tinggal pencet paket yang ingin di disable seperti ini. Saya akan mendisable paket wireless. Saya tinggal disable, nanti akan muncul schedule for disable, lalu sistem, dan tinggal cari reboot. Terus tinggal pencet yes. Nah, untuk kalian ngedisable paket sekaligus, kalian bisa mencet kontrol seperti ini. Kalian tahan kontrol lalu kalian tinggal klik. Nah, seperti ini. Kalian tinggal disable aja. Nanti akan seperti ini atau signable. Kalau untuk uninstallnya kalian bisa juga, tapi di sini nggak bisa soalnya bolded package, kurang tahu juga. Kalau untuk melalui terminal sama telnet SSH, kita bisa sistem paket print dahulu seperti ini ya. Saya akan implementasikannya di telnet aja soalnya kurang lebih sama sih. Sistem package print ini bakalan saya enable IPv6 seperti ini ya. Sistem package enable. Di sini IPv6 ada di nomor 2, itu enable 2. Terus kita bisa lihat lagi sistem package print.
Nah, nanti akan ada schedule for enable. Jadi kalian tinggal restart aja routernya. Bisa dari Telnet atau nggak bisa dari Winbox. Nah, terus yang keenam ada upgrade paket mikrotik. Nah, caranya itu kalian bisa ke website mikrotik dahulu. Bentar. Mikrotik. Nah, seperti ini. Lalu kalian tinggal pergi ke software. Lalu kalian tinggal melihat paket-paket yang ingin kalian download. Tapi lihat dulu, di sini kan ada ARM 64, ada MIP SBE, ada MMIPS, ada ya banyak lah di sini. Nah, ini biar untuk nentuin kita mau download yang mana, kalian bisa ke IP, terus mana ya? Resource. Oh, ini aja dah. Sistem resource print. Nah, di sini router kita memakai SMIPS. Nah, di sini kalian tinggal nyari paket yang namanya SMIPS. Kalian tinggal klik download dan tunggu downloadannya. Nah, di sini saya sudah berhasil mendownload 2.6 SMIPS.mpk. Nah, caranya itu kalian bisa pergi ke files, terus nah di sini kalian bisa upload, tinggal open saja, atau enggak kalian bisa drag and drop seperti ini. Nah, sebentar ya. Nah, seperti ini, kalian tinggal drag and drop saja. Oke. Setelah kalian drag and drop, kalian tinggal mereset router kalian dengan sistem terus reboot. Nah, begitu caranya. Kurang lebih seperti ini ya. Atau enggak ada juga cara kedua. Ya, tapi cara kedua ini kalian router kita ini harus terkoneksi sama internet. Caranya itu kalian tinggal klik sistem, package, terus check for update seperti ini ya. Klik sistem, package, check for update di sini. Misalnya di sini bakalan saya cari stable, terus di sini kan versi saya yang terinstall kan 6.48.1. Tinggal check for update saja. Nanti bakalan ada. Ini karena di sini router ini belum tersambung sama internet, jadi ya nanti dulu. Mungkin kalian bisa nyoba di rumah. Terus nanti udah kalian tinggal nyari paketnya, terus download, install. Nah, terus kita akan masuk ke lab ke-7 atau percobaan ke-7, yaitu downgrade paket mikrotik. Untuk lab kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendowngrade paket mikrotik. Kita membutuhkan downgrade karena terkadang muncul masalah pada versi terbaru, kayak router tidak bisa kompatibel dengan paket versi baru atau enggak bug. Jadi kita perlu mendowngrade paket mikrotik kita. Untuk cara downgrade-nya hampir sama kayak men-upgrade, tapi untuk downgrade kita juga perlu drag and drop ke file di Winbox untuk mengupload paket dari PC ke Winbox. Nah, misalnya di sini anggap aja ya, router kita ini 6.7 versi 7 ya. Nah, jadi kita tinggal pergi ke files, terus kalian tinggal drag and drop aja paket yang sebelumnya. Ini misalnya ya, ini paket yang lama ya, ini tinggal di drag and drop, terus kalian tinggal restart aja. Atau enggak setelah kalian drag and drop, kalian tinggal ke sistem terus paket, ke sistem terus paket, terus sini ada menu downgrade, lalu kalian tinggal pencet yes. Nanti otomatis router bakalan ngeribut sendiri. Nah, setelah itu router board akan ganti versi ke versi sebelumnya. Kalau misalnya gagal, bisa dicoba ulang dengan cara reset ke setelan pabrik terlebih dahulu routernya, baru tuh kalian upload paket yang tadi ke Winbox untuk melakukan downgrade. Nah, ini misalnya nggak work ya, kalian bisa misalnya nggak work nih,
kalian tinggal ke sistem, terus reset configuration. Nah, ini tinggal pencet reset configuration. Nah, begitu terus baru tuh kalian downgrade. Nah, di sini kita akan masuk ke lab ke-8, yaitu user management. Nah, di lab kali ini saya akan menjelaskan tentang user management. Apa sih fungsi user management ini? Fungsi utama dari user management adalah untuk melindungi router kita dari para orang-orang yang mungkin iseng. Biar tidak semua orang bisa mengakses pengaturan router kita. Karena untuk masuk dan mengkonfigurasi router mikrotik, kita perlu menggunakan user management. Dan juga bisa dibilang sama dengan user login atau user yang kita gunakan untuk masuk ke sistem mikrotik. Nah, pada dasarnya router board mikrotik memiliki user management. Yaitu user defaultnya itu ini, seperti ini ya. Seperti ini. Loginnya itu admin, passwordnya dikosongin. Nah, ini salah satu contoh dari user management. Nah, di sini kita bisa bikin banyak user di mikrotik. Saya untuk membuat user untuk teman atau teman kerja atau petugas yang sama-sama menghandle jaringan di daerah kita. Kita bisa membuat dengan akses full atau wide, atau kita bisa membuka user dengan akses untuk hanya melihat atau memonitoring jaringan kita. Di sini ada 3 jenis akses, yaitu full, wide, sama read. Ikut penjelasannya. Nah, user yang pakai akses full ini adalah akses paling tinggi untuk melakukan konfigurasi dan juga bisa menambah user baru ke dalam sistem mikrotik. Sama kayak mungkin admin lah atau owner mungkin. Terus yang kedua ada write. User ini memiliki akses hampir sama seperti full, tapi bedanya user ini tidak bisa menambah user baru, sama nggak bisa melakukan proses backup konfigurasi. Yang terakhir ada read. Nah, ini seperti yang tadi, read ini cuma bisa monitoring sistem, terus dia nggak bisa konfigurasi kayak full sama wide. Nah, di sini kita bakalan coba langsung ke sistem user. Nah, di sini udah saya bikin ya, tapi bakalan saya implementasi ulang. Bukan saya implementasi ulang. Nah, bentar ya. Nah, di sini saya akan bikin user baru. Misalnya di sini user aksesnya itu full ya, misalnya. Di sini akan saya masuk full, terus grupnya itu saya masukkan full. Nah, ini. Bisa kalian kasih password, misalnya passwordnya 1234, atau enggak misalnya terserah password gitu. Terus misalnya kalian nggak mau kasih password, ya udah tinggal apply oke. Nah, terus kita akan melihat akses wide. Grupnya tinggal write, terus mau kasih password atau enggak terserah, terus tinggal apply oke. Terus yang terakhir kita akan melihat akses read, seperti ini ya, read. Nah, mau kasih password atau tidak terserah kalian, terus tinggal apply oke. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa setiap akses atau user yang kita berikan itu memiliki flag atau gambar yang berbeda. Di sini admin atau full memiliki warna merah. Terus kalau grupnya white itu dia aksesnya itu warna hijau ya. Terus yang terakhir ada read, dia berwarna putih. Di sini juga kita bisa membuat grup. Grup itu apa sih? Nah, itu grup itu kayak ya untuk full, read, write. Kita bisa bikin sendiri atau bisa custom sendiri. Nah, di sini kita tinggal ke grup, terus kita pencet tambah. Saya di sini bakalan saya kasih namanya IDN. Di sini kita bisa ngasih misalnya lokal, SSH, reboot, write, test, password, sniff, API, dot, dan lain-lain. Tinggal kalian apply terus oke. Nah, di sini bakalan saya kasih ini ya, password, tes, terus reboot, lokal, terus bakalan saya kasih winbox sama web. Seperti ini, terus read sama titik lah. Nah, begini. Nah, apply oke. Nanti akan muncul seperti ini ya, warna hijau. Kenapa enggak S? Soalnya bukan ini ya, bukan dari sistem sananya. Tinggal kalian bikin baru, misalnya grupnya di sini ada IDN, usernya user 1. Oke, nanti akan jadi seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian tanya tadi itu apa itu yang banyak-banyak tadi itu. Nah, seperti ini.
eh nah ada banyak sekali, ada lokal, dari lokal sampai tick app. Nah, dan mulai dari lokal ini mengizinkan user login via lokal konsol. Kalau telnet mengizinkan user login pakai telnet. SSH mengizinkan user login pakai SSH atau Secure Shell Protocol. Kalau read mengizinkan untuk melihat konfigurasi router. Kalau write mengizinkan untuk melakukan konfigurasi router. Polisi memberikan hak untuk manajemen user. Terus ada tes memberikan hak untuk menjalankan ping, traceroute, bandwidth test, wireless, scan, sniffer, snooper, dan tes komen lainnya. Kalau web memberikan hak untuk remote atau memberikan hak untuk login via webpack. Kalau Winbox memberikan login via Winbox. Kalau password bisa memberikan hak untuk mengubah password. Sensitif memberikan hak untuk melihat informasi sensitif router, misalnya secret radius, authentication key, dan lain-lain. Kalau ada API memberikan hak untuk remote router via API atau API. Sini memberikan hak untuk menggunakan tool paket sniper. Nah, begitu. Dia bakalan coba ya. Sini saya bakalan pakai read begini ya. Nah, kalian masuk inbox lagi seperti ini. Nah, ini bakalan saya taruh read, terus passwordnya tadi kita nggak kasih password, terus tinggal masuk. Nah, di sini saya nggak bisa ngekonfigurasi ya, karena saya di sini cuma bisa melihat doang. Ini saya nggak bisa nambahin atau segala macam. Terus misalnya white ya, Winbox. Nah, seperti ini. Tuh, saya bisa cuma nambahin dikit doang. Nah, kalau untuk full itu sama seperti admin ya, seperti ini. Nah, jadi kita bisa nambah segala macam. Nah, kita kan masuk ke lab ke-9, yaitu backup, export, dan import. Nah, backup, export, sama import ini adalah salah satu konfigurasi atau fitur dalam MikroTik. Backup atau restore untuk fungsi dari backup ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya tiba-tiba router error, terus takutnya nanti konfigurasi hilang gitu. Terus maka kita disarankan untuk selalu menggunakan atau melakukan backup konfigurasi router secara berkala agar kita tidak perlu mengkonfigurasikan dari awal. Hasil backup tidak bisa dibuka di notepad dan tidak bisa diedit. Tapi nggak apa-apa, kita masih punya export. Berbeda dengan backup, export ini kalau kita mengekspor konfigurasi kita hanya bisa menggunakan atau mengekspor melalui terminal, dan format hasil ekspornya adalah RSC, dan file backup hanya bisa kita lihat dan diedit di notepad. Dan salah satu keunggulan export adalah bisa menyimpan konfigurasi per fitur yang ingin diekspor. Tetapi tidak semua konfigurasi bisa diekspor. Contohnya kita bisa mengekspor konfigurasi firewall wireless. Yang terakhir adalah import. Import ini kita kayak masukin konfigurasi yang udah kita, misalnya ada backup, export, nah itu kita tinggal import aja ke dalam MikroTik atau dalam router. Saya akan kasih tahu gimana caranya, cara backup dulu ya. Kita tinggal pergi ke files, terus tinggal backup. Misalnya kita di sini akan ngasih namanya backup 1. Passwordnya bakalan saya kasih 1234 misalnya, atau gak usah dikasih password nggak apa-apa, tinggal backup. Nah, di sini akan ada backup 1. Di sini kita juga bisa nyimpan backupnya itu di laptop kita ya. Contohnya saya akan menyimpannya di sini. Bakalan saya hapus aja, terus tinggal dimasukin seperti ini. Oke. Ini bakalan saya drag and drop aja masuk dalam sini. Nah, begini. Nah, yang kedua, cara ekspor ya. Nah, cara ekspor ini cukup gampang. Dia tinggal buka terminal, masukin perintah export file. Maksimal 2 halaman. Ya. Saya di sini saya akan begini ya. Terminal sistem export ya. Export. Bentar. Export file. Export file Haris misalnya. Nah, tinggal tunggu aja. Ini lagi loading ya. Ini kita bisa lihat, nah tuh haris.rsc atau file yang kita ekspor itu lagi dalam progress.
Ini bisa ditunggu aja nih, tapi ini masih in progress ya, agak lama sih kalau restart, nggak kayak backup. Ke backup ini langsung. Nah, nanti fitur export sama ini bisa kita masukin juga ke dalam Explorer kita. Yang terakhir adalah konfigurasi dari import, itu kalian tinggal ke file. Nah, ini udah jadi ya, tinggal masukin aja sih, tinggal masukin seperti ini. Oke, kalian tinggal upload, terus dicari gimana, terus ini ada backup, terus masukin aja nih, nanti otomatis akan masuk ke dalam sini. Nah, terus bisa juga sih kalian restore, tinggal di reboot routernya. Kalau udah, langkah selanjutnya kita tinggal tekan restore aja, klik file backupnya, terus tekan restore, masukkan ini passwordnya segala macam ini ya, terus ini restore, terus masukin file, terus tinggal di restore aja. Selanjutnya kita akan masuk ke reset konfigurasi. Nah, di sini ada soft reset, terus ada melalui CLI atau telnet, terus ada hard reset. Di sini kita akan mulai dari soft reset. Nah, kalian sistem, terus reset configuration, terus kalian tinggal reset configuration. Di sini kan ada 4 nih. Pertama ada keep user configuration, konfigurasi user tidak akan di reset. Terus no default configuration, router tidak akan menggunakan konfigurasi default. Terus ada do not backup, konfigurasi tidak akan di backup. Terus yang terakhir ada caps mode, untuk mengunci wireless menjadi caps mode. Terus ada melalui CLI telnet. Terus di sini ada masukkan sistem reset configuration seperti ini ya, sistem reset configuration, terus tinggal di enter aja. Nanti ada tinggal pencet. Nah, sistem reset configuration, ini. Nanti ada caps mode, keep user, terus no default, run after reset, terus ada skip backup, ada 4. Terus di sini ada hard reset ya, karena hard reset ini nggak bisa saya record, jadi langsung aja caranya gimana. Nah, di sini kan ada tombol RES, ada tombol res. Nah, ini adalah tombol resetnya. Nah, ini contoh gambar ya, ini ada kabel power, ada tombol reset. Habis itu pastikan lampu resetnya nyala. Router harus dalam keadaan mati dan kabel tidak terhubung ke router. Habis itu kita akan menekan tombol reset menggunakan pena sampai terasa menekan satu tombol, kayak ada bunyi cetek gitu. Terus kita colokkan kabel ke power router, terus tunggu reset selama kurang lebih 5-10 detik sambil menyalakan router board. Tunggu sampai lampu ACT selesai berkedip, lalu tekan tombol reset, nanti langsung reset, langsung setelan pabrik. Nah, terus yang ke-11 ada NTP, Network Time Protocol. Nah, NTP ini adalah sebuah protokol yang digunakan untuk penyinkronan waktu di sebuah jaringan, bisa dalam LAN maupun jaringan internet, untuk sinkronasi jam-jam sistem komputer di atas paket switching dan lain-lain. NTP menggunakan port komunikasi UDP dengan nomor port 123. Proses sinkronisasi ini digunakan di dalam jalur komunikasi data yang biasanya menggunakan protokol komunikasi TCP/IP. Dalam kondisi tertentu, router harus bekerja berdasarkan waktu, tanggal, hari, dan jam. Nah, ini untuk daftar NTP servernya kita bisa langsung masuk aja ke link ini, www.pool.ntp.org. Di sini bakalan ada. Di sini saya akan masuk ke Asia. Ini ada Asia, terus cari Indonesia ya. Di sini ada Indonesia. Ini ID pool.ntp.org-nya 34. Seperti ini ya. Terus habis itu kita akan masuk ke sistem SNTP client. Sistem SNTP client. Terus caranya itu kita tinggal enable, centang enable, terus masukkan primary NTP servernya itu link ini. Oke, enable, terus tinggal masuk, tinggal di copy aja linknya.
seperti ini. Terus kita tinggal apply, nanti link yang tadi otomatis bakalan berubah jadi IP address. Nah, nanti bakalan jadi kayak gini. Nah, oke. Terus bisa juga kita ngecek waktunya itu ke sistem terus clock. Sistem terus clock. Nah, seperti ini. Terus tinggal apply. Oke, tinggal kalian oke aja. Bisa juga sih pakai manual begini. Tinggal samain aja. Jadi sini jam 11 ya. 11.37. Nah, seperti ini. Terus tinggal apply oke. Nah, oke. Terus kita akan masuk ke menghubungkan router ke internet atau NAT. Ini caranya cukup gampang ya. Seperti ini. Nah, mungkin pertama kalian tinggal ini dulu. Nah, untuk lab ke-12 atau menghubungkan router ke internet atau bisa dibilang NAT, mungkin bisa kita lanjutkan ke episode video berikutnya. Mungkin segitu saya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Maaf jika ada salah kata atau enggak salah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.